Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah dan sehat semua ya, selalu dan solehat. Nah, hari ini materi kita itu masih tentang perubahan cuaca. Tapi kita sudah masuk ke subtema 2. Ya, masih di tema 5 ya. Di sini materinya tentang pembelajaran pertama dan kedua ya. Kalian nanti simak materinya. Nah, sebelum kita memulai di materi hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat dan juga kalian bisa paham dan mengerti apa yang sudah Ustazah jelaskan. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Disimak ya solih dan solihat. Ingat disimak. Dibuka bukunya. Oke? Nah, sebelum kita memulai ke materi, ada baiknya kita selalu mensyukuri karunia Allah yang Maha Esa. Nah, kalian tentu pernah mengalami cuaca yang berubah-ubah kan? Di lingkungan rumah kalian ya, di daerah kalian. Kadang mendung, kadang cerah, kadang hujan. Nah, perubahan cuaca seringkali tidak dapat diprediksi. Sadarkah kalian bahwa cuaca yang berubah-ubah merupakan bukti kemahakuasaan Allah? Cuaca yang berubah merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalian ingat ya, keadaan yang sekarang terjadi itu adalah atas karunia Allah. Semua terjadi karena Allah. Jadi kita harus mensyukurinya. Ingat, mensyukuri itu banyak hal ya. Kalian ingat ya, kalian dikasih sarapan pagi, kalian bisa bangun pagi, itu harus disyukuri. Kalian tidak boleh mengeluh. Oke? Nah, untuk materinya kalian simak ya. Ingat, jangan lupa selalu bersyukur, karena bersyukur itu insya Allah bikin hati kita menjadi tenang. Simak materinya. Nah, di sini kita tentang perubahan cuaca. Nah, di perubahan cuaca itu ada di halaman 61. Kalian bisa lihat nih di bukunya. Di sini ada percakapan Ahmad, Rasti dan teman-temannya. Mereka ingin pergi ke perpustakaan. Nah, di sini Ustazah bacakan ya. Usai bermain di halaman, Rasti dan teman-temannya pergi ke perpustakaan sambil berjalan menuju perpustakaan. Mereka bercakap-cakap. Aku kira tadi akan turun hujan. Ternyata justru cuaca sangat cerah siang ini, kata Ahmad. Benar, aku sudah membawa payung karena khawatir akan turun hujan. Mengapa cuaca dapat berubah-ubah? Kadang mendung, kadang panas, dan kadang tiba-tiba turun hujan. Itu tugas yang harus kita kerjakan. Ayo kita segera ke perpustakaan mencari buku pengetahuan tentang cuaca, kata Wayan. Nah, di sini tentang perubahan cuaca. Apa sih perubahan cuaca, Ustazah? Nah, perubahan cuaca adalah peristiwa alam yang terjadi di suatu wilayah yang ditandai dengan perubahannya aktivitas seperti cerah, berawan, mendung, dan hujan. Keadaan cuaca antara wilayah satu dan wilayah lainnya berbeda yang dipengaruhi banyak hal, diantaranya perbedaan suhu udara dan kelembapan udara. Ya, nah selanjutnya di sini mengapa ya suhu dan kelembapan udara di tiap daerah berbeda? Ayo, kenapa? Nah, suhu dan kelembapan udara di setiap daerah berbeda karena sudut pemanasan matahari di suatu tempat, di satu tempat dengan tempat lain juga berbeda. Saat ini kita sering merasakan perubahan cuaca yang tidak menentu. Saat siang hari, suhu udara terasa sangat panas dan terik. Namun, saat malam hari udara terasa sangat dingin, bahkan turun hujan. Ya, soleh dan solehat. Ternyata berbeda-beda ya terkadang. Nah, selanjutnya, perubahan cuaca saat ini sulit diperkirakan. Bisa jadi pada pagi hari cuaca cerah, matahari bersinar terang menyinari bumi. Burung-burung berkicau riang di pepohonan. Suhu udara terasa hangat dan kadang panas. Dan
Kadang juga ya, ketika cuaca cerah bisa terjadi tiba-tiba nih sinar matahari tertutup awan yang berkumpul. Suhu udara menjadi sedikit lebih dingin. Angin itu juga terasa bertiup lebih cepat. Pada saat itulah cuaca berawan terjadi. Nah, di sini awan yang berkumpul semakin berwarna hitam. Langit menjadi gelap, sinar matahari tak tampak sehingga udara di bumi juga terlihat gelap. Inilah yang disebut dengan cuaca apa? Ayo, mendung. Pintar. Cuaca mendung sering dihubungkan dengan akan turunnya hujan. Angin tiba-tiba berhembus kencang meniup awan hitam yang bergumpal di langit. Awan hitam yang tertiup angin kencang berubah menjadi titik-titik air hujan. Mula-mula bentuknya berupa titik-titik lembut yang tercurah dari langit. Lama-lama bisa menjadi titik air hujan yang sangat deras ya Soli dan Solihat. Nah, itulah dia akan terjadi hujan deras. Nah, selanjutnya kalian perhatikan nih ya. Kita akan menyanyikan lagu burung kutilang. Kalian simak lagunya. Di sini kalian harus paham tinggi rendahnya bunyi lagu ya. Jadi nggak boleh sembarangan kalau menyanyi. Harus dilihat nadanya. Yuk kita nyanyi bareng-bareng ya dan memperhatikan tinggi rendahnya lagu. Oke? Pucuk pohon cempaka, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang pagi dengan tajammu jemur, mengangguk-angguk sambil berseru trilili. Sambil berloncat-loncatan, paruhnya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya menentang langit biru. Tandanya suka ia berseru trilili. Sekali lagi ya, oke? Kita mulai. Cempaka, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang pagi dengan tajammu jemu, mengangguk-angguk sambil berseru trilili. Sambil berloncat-loncatan, paruhnya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya menentang langit biru. Tandanya suka ia berseru trilili. Tandanya suka ia berseru trilili. Nah, sudah ya kalian menyanyikan. Mudah-mudahan kalian bisa ya pelan-pelan dengan nada yang sesuai, tingginya, rendah bunyi lagunya, oke? Nah, selanjutnya di sini tentang kegiatan di sekolah. Ternyata kegiatan di sekolah itu banyak ya, Soli dan Solihat. Nah, kalian pernah kan
Di situ kalian buka halaman 71 tentang kegiatan di sekolah. Di sini Ustazah bacakan ya. Siang ini cuaca sangat cerah. Pulang sekolah, Ahmad bermain bersama teman-temannya. Mereka, Rasti, Melani, Ana, Wayan, dan Togar, mereka memiliki latar belakang daerah yang berbeda-beda. Meskipun demikian, mereka selalu bermain bersama-sama dengan rukun. Mereka bermain dengan sangat gembira. Ada yang bermain lompat tali dan ada yang bermain engklek. Meskipun permainan kesukaan mereka berbeda-beda, tetapi mereka tetap dapat bermain dengan rukun ya. Nah, di sini tiba-tiba langit tampak gelap. Terdengar suara gemuruh di langit. Sepertinya akan turun hujan, kata Wayan. Iya, kata Melani. Tiba-tiba terdengar suara ibu memanggil Ahmad. Nak, bantu ibu mengangkat kursi-kursi itu ke dalam rumah. Biar kami yang mengerjakannya, Bu, kata Wayan. Terima kasih, Nak, jawab ibu. Mereka bekerja sama menata kursi di ruang tamu. Mereka merasakan bahwa dengan bekerja sama dan bersatu, pekerjaan yang berat terasa ringan dan cepat selesai dikerjakan. Sekarang, ruang tamu menjadi rapi kembali. Terima kasih teman-teman sudah membantu menata meja dan kursi, kata Ahmad. Nah, dari percakapan ini kita bisa mengambil apa? Mengambil manfaatnya. Dengan bekerja sama kita bisa mengerjakan dengan apa? Dengan cepat, dengan rapi ya, tanpa membeda-bedakan. Nah, selanjutnya di sini tentang pengaruh perubahan cuaca ya. Soli dan Solet nih, lihat nih ada gambar tentang orang yang sedang menjemur kerupuk dan petani menanam padi. Nah, kalian lihat nih tentang pengaruh perubahan cuaca. Hari ini cuaca sangat cerah. Ibu senang karena cuciannya akan segera kering. Bukan hanya ibu yang senang, para perajin kerupuk juga senang. Karena kerupuk yang dijemur akan mudah kering. Tanpa panas matahari yang terik, kerupuk akan sulit kering dan bisa membuat kerupuk tidak bisa mengembang. Siapa lagi yang senang jika cuaca cerah? Nah, pedagang es juga senang. Dagangannya pasti akan cepat laku karena sangat segar minum es pada cuaca panas. Masih banyak orang yang merasa diuntungkan dengan cuaca panas. Bagaimana saat musim hujan? Nah, saat musim hujan, cuaca menjadi dingin. Curah hujan tinggi karena hampir setiap hari turun hujan. Petani tentu saja merasa senang karena tanaman padi mereka di sawah menjadi tercukupi kebutuhan airnya. Mereka tidak memerlukan tambahan biaya untuk mengairi sawah. Nelayan juga senang karena sungai-sungai yang kering pada musim kemarau menjadi mengalir kembali. Mereka dapat mencari ikan di sungai sebagai mata pencarian mereka. Namun, jika musim kemarau dan musim hujan berlangsung terlalu lama juga membuat semua orang resah. Musim kemarau yang berkepanjangan membuat kekeringan di mana-mana. Padahal air merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia. Sementara jika musim hujan terlalu lama dapat menyebabkan banjir dan wabah penyakit. Ingat ya soleh dan solehat. Nah, oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa. Allah telah mengatur alam sedemikian rupa, membagi musim dan mengatur perubahan cuaca dengan sangat adil, sehingga dapat menjaga kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya di muka bumi. Ingat, kita selalu bersyukur atas karunia yang sudah Allah kasih ya. Soli dan solihat, jangan lupa selalu bersyukur setiap saat. Nah, di sini ada tugas nih. Tugasnya itu yang pertama menulis informasi tentang cuaca di halaman 64. Yang kedua tentukan bilangan pecahan yang lebih besar halaman 68 dan mendiskusikan contoh sikap bersatu dalam keberagaman halaman 72 sampai 73. Yang keempat mengamati kegiatan manusia halaman 75. Nah, materi Ustazah cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kalian ada kurang paham, kalian bisa bertanya dengan Ustazah. Oke? Semangat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.